Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 manajemen 6C yang beranggotakan Miftah Alvita, Laila Fitri Astuti, Vivi Nur Anggraini, dan saya sendiri, Yohan Indah Rahmawati. Di sini kami akan membahas mengenai jaringan kolaborasi, tantangan bagi UKM. Pada bab ini terdapat 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, perusahaan berjaringan. 2. Karakteristik jaringan. 3. Berbagi pengetahuan, tantangan bagi UKM. Dan yang terakhir, solusi dan rekomendasi. Baik, langsung saja dari pemateri yang pertama. Selanjutnya yaitu perusahaan berjaringan. Usaha kecil menengah atau UKM mulai mengadopsi model inovasi terbuka untuk menciptakan produk dan layanan bernilai tambah. Untuk melakukan hal ini, mereka harus mengatur ulang struktur operasional mereka. Akibatnya, mereka membentuk jaringan hadiah masuk. Jaringan perusahaan adalah koalisi organisasi independen dengan kompetensi dan keterampilan yang saling melengkapi. Mereka memungkinkan organisasi untuk berbagi kompetensi, menggabungkan sumber daya, dan berinovasi di luar kemampuan individu mereka. Contohnya seperti peningkatan kreativitas dan inovasi, transfer pengetahuan lebih cepat, peningkatan kelincahan dan produktivitas, sumber daya yang optimal, dan keuntungan yang lebih tinggi. Karakteristik jaringan. Jaringan juga memiliki karakteristik khusus yang dapat membantu untuk mendefinisikannya. Terdapat 6 kategori karakteristik. Yang pertama yaitu keanggotaan. Keanggotaan dalam jaringan berubah-ubah dan akan berubah secara teratur. Setiap mitra harus memainkan peran aktif, berkontribusi pada produk akhir, dan membentuk tautan di jaringan. Poin yang kedua yaitu siklus hidup. Siklus hidup jaringan akan bervariasi sesuai dengan tujuan dan misi inisiatif. Terdapat 4 fase siklus hidup, yaitu persiapan jaringan, pembentukan jaringan, pengoperasian jaringan, serta dekomposisi jaringan. Poin yang ketiga yaitu tujuan. Proses perencanaan strategis harus menentukan tujuan yang mencerminkan kebutuhan organisasi yang berpartisipasi. Tujuan ini kemudian harus dikomunikasikan dan disetujui oleh semua anggota. Ukuran kinerja yang selaras dengan tujuan harus dikembangkan untuk membantu semua orang tetap fokus ke arah yang sama. Poin yang keempat yaitu budaya. Budaya yang didasarkan pada keinginan untuk berbagi keterampilan dan informasi harus menggantikan budaya berbasis kontrol tradisional. Keinginan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan prasyarat mutlak untuk keanggotaan dalam organisasi. Poin yang kelima yaitu nilai tambah. Agar jaringan dapat bertahan, beberapa nilai tambah harus dapat dicapai dan dirasakan. Secara umum, mitra yang tidak dapat merasakan nilai tambah apapun dengan bekerja sama dengan orang lain akan berkonsentrasi pada aktivitas individu mereka dan tidak akan memberikan upaya yang cukup ke dalam jaringan. Poin yang keenam atau yang terakhir yaitu teknologi digital. Jaringan terdiri dari rekan kerja yang secara geografis dan organisasi terhubung melalui teknologi digital. Selanjutnya yaitu berbagi pengetahuan, tantangan bagi UKM. Berbagi pengetahuan yang efektif adalah pusat keberhasilan jaringan kolaboratif. Penelitian menunjukkan bahwa individu berbagi pengetahuan untuk motivasi diri atau alasan pribadi seperti untuk mendapatkan keuntungan atau penghargaan pribadi. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan adalah kegiatan yang kompleks dan hambatan yang signifikan untuk kolaborasi. Hansen menemukan bahwa masalah utama dengan mentransfer pengetahuan dalam organisasi berpusat di sekitar 2 faktor kunci, yaitu orang tidak mau berbagi dan orang yang tidak bisa berbagi. Diorganisir di sekitar proyek nilai tambah yang dilakukan oleh tim kecil yang dikelola sendiri dengan multi keterampilan. Interaksi di antara tim-tim ini didukung oleh teknologi digital.
Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan berbagi pengetahuan dan kolaborasi di UKM. Namun, proses dan sistem dapat memiliki dampak yang signifikan pada kolaborasi. Pemilik atau manajer UKM harus dengan sengaja membangun strategi dan struktur untuk meningkatkan generasi pengetahuan, transfer, dan penggunaan kembali untuk inovasi. Hal ini harus mencakup orang, proses, serta isu-isu terkait teknologi. Beberapa faktor penentu keberhasilan yang paling tepat dan relevan yaitu yang pertama tujuan. Penetapan tujuan yang jelas memberikan bentuk dan fokus yang dapat membantu memelihara motivasi. Tujuan harus didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada semua orang sehingga setiap orang dapat bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk secara jelas mendefinisikan visi jaringan dan membimbing para anggota. Umpan balik kinerja yang berkelanjutan juga harus diberikan kepada anggota. Yang ketiga, ukuran. Secara umum, semakin kecil jumlah anggota dalam jaringan, semakin tinggi kemungkinan keberhasilannya. Jika jaringan terlalu besar, akan sulit untuk mempertahankan kohesi yang erat dan mereka dapat lebih mudah pecah menjadi faksi-faksi. Yang keempat, komposisi. Komposisi telah terbukti menjadi pusat keberhasilan jaringan. Campuran keterampilan yang seimbang juga penting untuk kesuksesan. Setiap tim harus memiliki keahlian fungsional atau teknik yang memadai, keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan keterampilan interpersonal. Yang kelima, kepemilikan. Masalah kontribusi dan kepemilikan kekayaan intelektual adalah sesuatu yang harus diputuskan sebagai bagian dari perjanjian kemitraan strategis dan harus dikomunikasikan kepada semua peserta jaringan sebelum memulai inisiatif kolaboratif apapun. Yang keenam, akuntabilitas. Konsep akuntabilitas timbal balik membutuhkan perpindahan dari pandangan parosial tentang dunia di mana fungsi, nilai, dan tujuan individu adalah yang terpenting. Agar para anggota dapat saling bertanggung jawab, para anggota harus jelas tentang kontribusi yang menjadi tanggung jawab mereka secara individu dan juga yang menjadi tanggung jawab kelompok secara bersama-sama. Yang ketujuh, kepercayaan. Kepercayaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan pada jaringan tetapi harus diatur dan dibentuk dari waktu ke waktu seperti halnya dinamika kelompok. Namun budaya organisasi yaitu nilai norma dan keyakinan dan iklim yaitu kebijakan, praktik, dan prosedur memiliki dampak yang signifikan dalam memelihara kepercayaan. Yang kedelapan, pemberdayaan. Pemberdayaan berarti memberi karyawan lebih banyak ruang lingkup untuk membuat keputusan dan memungkinkan organisasi menjadi kurang birokratis. Yang kesembilan, sumber daya. Sumber daya organisasi dapat dikategorikan sebagai berwujud seperti uang dan peralatan atau tidak berwujud yang akan mencakup waktu dan dukungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus, yaitu adaptasi teknologi tantangan baru bagi UMKM pasca pandemi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi digital menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan secara signifikan. Namun, terdapat sektor yang mengalami kesulitan dalam mengadaptasi hal tersebut, yakni usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tantangan UMKM bertambah dari sisi adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi UMKM melalui penerapan teknologi digital agar mampu menjadi super smart society. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pengembangan fasilitas inkubasi kewirausahaan sehingga mereka dapat memberikan layanan dengan jaringan luas, cepat, efektif, dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.